Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus ketika Yesus memandang kita? Coba, apa sih yang kira-kira Tuhan katakan kepada Anda? Hai anakku, aku mengasihi engkau, atau bertobatlah? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin saya menerima WhatsApp dari seseorang yang mengaku tinggal di Lampung, kemudian rumahnya kebakaran, anaknya harus diamputasi segera, lalu juga terlilit hutang, lalu juga harus merawat ibunya yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Lengkap dengan video-videonya. Karena saya kemarin sedang sibuk, maka saya tidak berpikir panjang, langsung saya bantu seperti yang dia harapkan. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya saudara, ternyata orang itu penipu. Dia penonton Bible Learning, dia sudah menganalisa video-video Bible Learning. Tadinya dia bilang laki-laki, belakangan dia bilang perempuan. Tadinya dia bilang dia pembantu di Bekasi, dia bilang minjam rekening ke majikannya. Saya harap dia nonton video ini. Lalu saya bawa kasusnya ke polisi, lalu saya sudah tahu posisinya dia ada di mana. Ternyata bukan di Lampung, bukan di Bekasi, tetapi di Matraman. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda susah boleh, Anda terpuruk boleh, Anda minta bantuan boleh, tetapi jangan pernah menjadi orang jahat. Sayang saudara-saudara, harta yang Anda kumpulkan di dunia ini tidak akan berarti apa-apa di surga kalau itu semua hasil dari tipu-tipu seperti itu. Saya pikir masalah saya selesai. Sore harinya saya dapat WhatsApp dari seseorang yang saya kenal. Katanya ada seorang oma yang ketemu waktu seminar bersama Romo Yosef beberapa hari yang lalu. Oma ini ditelepon sama seseorang yang pakai wajah saya, foto saya, suaranya mirip saya, ngomongnya meyakinkan, ngajak investasi, lalu oma itu sudah transfer sekian juta, lalu dikejar-kejar, diancam-ancam. Padahal oma ini uangnya itu untuk bayar kontrakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati. Saya, Romo Yosef, tidak pernah minta uang kepada para penonton Bible Learning, kepada semua penonton dengan alasan apapun. Saya tidak berani meminta uang seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan saya, ada orang yang pakai foto saya, minta uang apalagi, tolong langsung saja di-reject, tolong langsung saja di-block. Jangan diladenin, karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau Anda bertanya kepada saya, Romo Yosef kecewa nggak? Ya saya sih kecewa ya. Romo Yosef sedih nggak? Kepikiran sih. Kalau cuma saya yang ditipu, ya udahlah, uang juga semua dari Tuhan. Tetapi kalau sampai ada orang yang ditipu karena pakai nama saya, karena pakai foto saya, karena suaranya mirip sama saya, itu saya sedih sebetulnya ya. Jadi oma-oma, opa-opa, biasanya yang opa-oma yang diincar biasanya. Saya tidak pernah minta uang kepada umat. Itu catat baik-baik. Lalu bagaimana moodnya Romo Yosef? Jujur ya, ini saya pertama kali bikin video siang-siang. Karena dari tadi pagi, selain saya ngajar, menyiapkan bahan ngajar, biasanya kan saya bikin video itu 4:30 pagi. Tapi karena masalah begini nih, nggak tahu, mood saya jadi nggak enak. Tetapi saudara-saudara, untung. Di situasi seperti ini, saya berkenalan dengan satu pribadi dalam kitab suci. Pribadi ini punya kisah hidup luar biasa. Pribadi ini pernah hidupnya bergelimangan harta. Pribadi ini pernah dimusuhin oleh kerabat-kerabatnya. Pribadi ini pernah mengambil sebuah keputusan paling luar biasa dalam hidupnya, yaitu dia mengikuti Yesus. Bukan sebuah kebetulan, hari Kamis 21 September, gereja memperingati pesta Santo Matius, Rasul Pengarang Injil. Santo Matius ini pribadi yang luar biasa, saudara-saudaraku yang terkasih. Di antara Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, Injil Matius menceritakan betul-betul kisah panggilannya. Bagaimana dia berjumpa dengan Yesus, bagaimana latar belakangnya,
bagaimana dia terpesona dengan pribadi yang luar biasa ini. Tatapan matanya, suaranya, undangannya, uluran tangannya. Bagaimana pribadi yang sangat dicintainya ini, Yesus yang hadir saat dia sedang bekerja, betul-betul berada di pihaknya ketika dia ada di situasi yang tidak mudah. Anda bisa membaca kisahnya di Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Nah, tapi saudara-saudara, sebelum saya membahas tentang siapa Matius, baik adanya kalau kita mulai menggali-gali kekasan Injil Matius. Coba silakan Anda tulis di kolom komen. Apa yang menjadi kekasan Injil Matius? Coba saya tanya. Mari kita gali bersama-sama. Dari Matius bab 1 saja, Romo, kita bisa melihat kekasan Injil Matius. Sebagai catatan, Injil Matius adalah Injil yang paling panjang babnya karena terdiri dari 28 bab. Kalau Injil Markus berapa? Kalau Injil Lukas berapa? Coba catat di kolom komen biar penonton-penonton lain juga bisa saling belajar. Nah, mulai dari Injil Matius bab 1 saja sudah ada silsilah Yesus Kristus. Yang menarik saudara-saudara, di Injil Lukas juga ada. Tetapi kalau Anda perhatikan, ternyata urutan-urutan cara menghitung dari Injil Matius, silsilah Yesus dengan silsilah di Injil Lukas itu berbeda. Karena gini, kalau Injil Matius memulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus. Penulis Injil Matius ini secara meyakinkan menyebut Yesus sebagai Kristus. Kristus itu apa sih, Romo? Dalam bahasa Ibraninya Mesias. Kalau Injil-Injil yang lain, identitas tentang Tuhan Yesus itu baru di bagian tengah ataupun bagian akhir. Tetapi bayangin, penginjil Matius ingin mengajak kita para pembacanya untuk yakin dan percaya bahwa Yesuslah Mesias, pribadi yang memang sudah diwartakan oleh Allah dalam perjanjian lama, yang memang dinantikan oleh bangsa Israel. Anak Daud dalam perjanjian lama, Allah memang menubuatkan bahwa Mesias ini akan datang dari keturunannya Daud. Nah, dari Daud, saudara-saudara, langsung loncat ke Abraham. Karena anak Daud, anak Abraham. Saudara-saudara, kenapa yang disebut adalah Daud? Kenapa yang disebut adalah Abraham? Yang pertama, Abraham adalah tokoh besar dalam perjanjian lama, bapa bangsa. Dari Abrahamlah mengalir aneka macam keturunan-keturunan yang sampai ada sampai saat ini. Abraham adalah bapa segala bangsa. Jadi saudara-saudara, kenapa Abraham di sini disebut? Nah, dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan seterusnya, sampai itu nanti kita lihat di ayat 15. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Lagi-lagi saudara, apakah Anda lihat silsilah Yesus Kristus di bab 1 Injil Matius dibuka dengan sebuah keyakinan Yesus adalah Kristus. Tidak perlu lagi orang menjadi ragu, tidak perlu lagi orang bertanya-tanya, apakah Yesus itu Kristus? Seperti yang kita temukan dalam Injil-Injil lain, Matius punya kekasan seperti itu. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau Injil Matius kita sudah tahu, ketika berbicara soal kelahiran Yesus Kristus, Injil Matius melihatnya dari sudut pandang, ya Anda betul, Santo Yusuf, suami Maria. Kalau Injil Lukas dari sudut pandang Maria. Yang tidak ada di Injil-Injil yang lain adalah kisah 3 orang Majus dari timur. Kemudian juga penyingkiran ke Mesir, kembali ke Mesir, bagaimana Yusuf suami Maria melindungi keluarga kudus Nazaret, menyingkir ke Mesir sampai pulang ke Mesir. Yusuf si pemimpi dalam perjanjian lama ditampilkan kembali karakternya dalam Yusuf suami Maria. Itu TOP BGT-nya. Lalu seperti Injil Markus, Lukas, Yohanes, Injil Matius juga punya kisah tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana dikatakan saudara-saudara, belum apa-apa aja sudah mengatakan begini. Di Matius bab 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea
dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Saudara-saudara, ada satu hal yang patut Anda ketahui ketika Anda membaca Injil Matius. Karena apa? Unsur-unsur keyahudian yang menjadi latar belakang para pendengar atau jemaat Kristen itu sangat ditampilkan dalam Injil Matius, bahwa jemaat Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus adalah Mesias, itu bukan sempalan, bukan kelompok yang antah berantah tidak jelas, tetapi gereja adalah kelompok yang juga ikut mewarisi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Yesaya adalah nabi besar ya, betul-betul terpenuhi dalam era bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan datangnya Sang Juru Selamat. Kemudian saudara-saudara, kalau kita lihat lagi, apa sih yang khas Yesus mengajar di bukit? Itu ada di Matius bab 5 sampai Matius bab 7. Kenapa Romo? Di Injil Lukas juga ada Yesus mengajar berbeda saudara-saudara. Kalau di Injil Matius, Yesus mengajar di bukit, di tempat yang tinggi. Kalau di Injil Lukas di tanah yang datar. Matius bab 5 sampai Matius bab 7 adalah golden rules-nya Yesus. Ajaran-ajaran khasnya Yesus. Ajaran-ajaran yang utamanya dari Yesus. Misalnya ucapan bahagia, sabda di bukit. Kemudian juga dilihat lagi bagaimana paham Yesus, ajaran Yesus tentang Taurat. Saudara-saudara, kitab Taurat adalah intisari kekuatan orang-orang Yahudi. Nah, kita semua sudah tahu kalau berbicara soal Taurat pasti harus berbicara soal Musa. Nah, Tuhan Yesus yang ditampilkan oleh Injil Matius dalam Injil ini, tampak sekali Yesus dilihat sebagai Musa baru yang bukan saja menafsirkan Taurat, yang bukan saja mengajarkan Taurat, tetapi Yesuslah pribadi Allah sendiri, guru, sang guru yang luar biasa memberikan bagaimana hidup itu harus dijalani, bagaimana relasi dengan Allah harus diatur, bagaimana relasi dengan sesama harus diatur. Kalau dalam Taurat saudara-saudara, kita bisa melihat ternyata seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, meskipun orang-orang Yahudi tetap telah memegang Taurat, tetapi mereka jatuh lagi dalam ketidaksetiaan. Makanya oleh Injil Matius digarisbawahi perjanjian antara Allah dengan orang Israel dalam perjanjian lama, perjanjian di atas Gunung Sinai, diperbaharui oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus ini. Allah menjadi manusia, memperbarui perjanjian yang tidak pernah terbatalkan. Jadi kalau Allah berjanji dengan umat Israel di perjanjian lama, selalu gagal dari sisi umat Israelnya yang tidak setia. Tetapi dalam Injil Matius, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus dari Nazaret mengadakan perjanjian dengan Allah. Inilah yang disebut perjanjian kekal yang tidak terbatalkan. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat ada begitu banyak dalam kisah-kisah di Injil Matius, kisah-kisah penyembuhan, baik yang dialami oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang-orang di luar Yahudi. Artinya apa saudara-saudara? Dalam Injil Matius kita bisa menemukan bahwa Allah bukan cuma hadir menyelamatkan orang-orang Yahudi saja, tetapi Allah juga menyelamatkan, memberi kesembuhan, berkarya di tengah-tengah bangsa lain, di seluruh muka bumi. Itulah luar biasanya Injil Matius saudara-saudara. Allah tidak datang hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk seluruh bangsa. Nah, kemudian yang menarik juga dari Injil Matius itu sampai robek begini nih. Itu saya sangat tertegun dengan yang namanya Matius bab 9. Itu bagaimana Tuhan Yesus ditampilkan sebagai Allah yang penuh kasih. Meskipun ditolak, meskipun diejek, meskipun diketawain, meskipun selalu dicari-cari kesalahannya, tetapi dalam diri Yesus tampak sekali Yesus adalah Allah yang penuh belas kasih. Belas kasih Allah inilah yang menjadi kekuatan
dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, di situ saudara-saudara, saya mau mampir dulu ke Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Kisah Matius pemungut cukai dipanggil oleh Yesus. Dikatakan di ayat 9, pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Jadi saudara-saudara, kalau beberapa orang mungkin merasa mendapat panggilan insight hidup itu ketika berdoa, ketika hening, ketika retret, ketika saat teduh. Kalau Matius ini dia sedang bekerja. Kalau Petrus itu baru saja selesai mencari ikan. Tapi kalau Matius ini sedang duduk di rumah cukai. Dia sedang bekerja. Mungkin dia lagi ngitung-ngitung duit. Dia lagi tang-ting-tung. Dia mungkin lagi narik-narik pajak buat orang-orang sebangsanya. Untuk disetorkan nanti ke penjajah Romawi. Dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudara-saudara, menjadi sesuatu yang menarik. Apa sih yang kira-kira dilihat oleh Tuhan Yesus dari pribadi ini? Sampai-sampai Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, ikutlah aku. Karena begini, saya yakin yang dilihat oleh Tuhan Yesus mungkin kan ada ratusan orang. Ada begitu banyak orang. Tapi enggak kepada semua orang itu secara khusus Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi ada orang yang sedang berada di rumah cukai. Sebagai catatan saudara-saudara, pemungut cukai, rumah cukai itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Kenapa Romo? Karena seluruh hasil pajaknya itu disetorkan kepada penjajah Roma. Seperti tadi saya katakan, najis. Tetapi Tuhan Yesus mampu melihat di balik, di tempat yang najis sekalipun, Tuhan Yesus melihat sebuah mutiara. Orang ini bisa dipakai, orang ini bisa diutus, orang ini punya kemampuan, orang ini luar biasa. Orang yang biasanya ngitung duit, kalau disuruh nulis-nulis itu pasti kan gak semua bisa, saudara-saudara. Misalnya mahasiswa saya yang mungkin latar belakangnya S1 akuntansi, disuruh bikin paper teologi, gak bisa. Romo, hitungan-hitungan sama esai-esai itu rada beda Romo. Tetapi bayangin saudara-saudara, cara melihat Yesus itu mampu menembus tulang-tulang dan sumsum, menembus sanubari. Bukan hanya tampak luaran saja. Oh, orang lagi ngitung duit pasti dia jago duit nih. Lalu nanti dijadiin bendahara. Ternyata Yesus punya rencana yang jauh lebih dalam lagi. Saudara-saudara, apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus ketika Yesus memandang kita? Coba bayangin deh. Apa sih yang kira-kira Tuhan katakan kepada Anda? Hai anakku, aku mengasihi engkau, atau bertobatlah. Coba bayangin. Tuhan, ketika engkau memandang aku, apa yang kau lihat? Aku ini pribadi seperti apa? Dan apa yang kau katakan untukku? Kemudian, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Romo, cepet banget. Dia langsung meninggalkan pekerjaannya. Uang-uangnya dia tinggalkan. Saudara-saudara, kalau Anda mau resign dari sebuah pekerjaan aja mikirnya kan berbulan-bulan. Jadi enggak, hitung-hitung, pertimbangan segala macam. Tapi enggak. Pribadi yang memanggilnya, pribadi yang melihat dirinya adalah pribadi yang penuh pesona. Tuhan Yesus sendiri. Di balik tatapan matanya, kata-katanya langsung dikatakan dia berdiri mengikuti dia. Dia meninggalkan apa yang dia miliki. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Saudara-saudara, ini penting nih. Yesus makan bersama-sama. Artinya apa? Matius mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Ini yang pembaca kitab suci jarang tahu. Anda sudah dipanggil Tuhan. Anda sudah dilihat oleh Tuhan. Anda sudah mengikuti Tuhan. Apakah Anda mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Anda? Coba. Atau jangan-jangan ngundangnya Yesus cuma di gereja aja. Tapi nggak sampai di rumah. Pewartaan kabar baik nggak sampai dirasakan oleh pasangan hidup, oleh anak-anak, oleh orang tua. Mulai sekarang undang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Anda. Seperti Matius ini. Lalu dikatakan, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, lihat di sini. Ada sesuatu yang sangat menarik di ayat 11. Yaitu, melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus. Apa yang bisa Anda pelajari saudaraku? Tadi di awal Yesus melihat sebuah tempat yang najis.
orang yang dianggap najis, yang berlumuran dosa, Yesus mampu melihat sesuatu yang sangat dalam. Orang ini bisa dipakai untuk menjadi alat pewartaannya. Tetapi orang-orang Farisi ini, si Matius ini sudah bertobat, udah meninggalkan semuanya kok. Tetapi yang mereka melihat adalah hal yang negatif. Berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Cara melihat Yesus dengan cara melihat orang-orang Farisi sangat berbeda jauh, bertolak belakang. Matius yang sudah bertobat masih dilihat sebagai orang berdosa. Ini yang gak adil. Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kalau Anda lirik-lirik ke bagian bawahnya, saudara-saudara, Anda akan melihat Yesus mengutip dari Hosea bab 6 ayat 6. Itulah intisari dari pewartaan Nabi Hosea. Bagaimana Allah yang penuh belas kasih, yang tidak menghendaki persembahan, tetapi belas kasihan. Saudara-saudara, lagi-lagi yang diceritakan oleh Injil Matius tentang pribadi Yesus adalah pribadi Yesus yang menghidupi betul-betul secara sungguh-sungguh bagaimana menghayati, memahami Taurat, bagaimana memahami dan menghayati kitab nabi-nabi. Itulah yang luar biasa dari Injil Matius ini. Ada sebuah pengajaran Yesus yang di Injil Matius yang gak ada di Injil yang lain, yang sangat cocok, yang pasti berbicara dengan situasi saya saat ini, yaitu Matius bab 18 tentang pengampunan. Jujur li, kemarin ketika saya WhatsApp kepada penipu, saya bilang, dalam agama saya, Tuhan saya mengajar saya untuk mengampuni Anda. Saya mencoba untuk ikhlas, meskipun saya kehilangan banyak uang, tetapi saya ikhlas. Saya diajak oleh agama saya untuk mengampuni, dan dia nggak jawab lagi. Mudah-mudahan Anda yang nonton yang menipu saya kemarin, saya sudah mengampuni Anda. Tinggal bagaimana urusannya Anda, urusannya sama Tuhan. Bagaimana itu urus sendiri, saya hanya bisa mendoakan supaya Anda bertobat sungguh-sungguh. Kalau Anda nggak bisa lagi balikin uang itu kepada saya, silakan pakai buat derma untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang di jalanan. Silakan. Mudah-mudahan tidak jadi hal-hal yang negatif uang itu untuk hidup Anda ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah Injil Matius. Ketika saya membaca, Yosef kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Apakah artinya saya harus berhenti menjadi orang baik, ditipu 1 hari 2 kali? Coba bayangin. Saya tetap berpegang pada prinsip saya. Saya tetap mau menjadi seorang imam yang baik. Hidup saya adalah memberi. Saya nggak pernah meminta kepada umat saya. Karena hidup adalah sebuah persembahan diri buat saya. Bagaimana untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi tolong doakan saya. Sekali lagi saya katakan, jangan percaya kalau ada Romo Yosef minta duit kepada Anda. Jangan percaya apapun itu alasannya, ya. Sebelum Anda berjumpa dengan saya 4 mata, jangan percaya dengan yang ditelepon, yang di Facebook ataupun di Instagram, jangan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati orang-orang yang pernah menyakiti kita. Saya mendoakan itu penipu itu, siapapun mereka. Semoga Tuhan juga mengampuni mereka dan membuat mereka sadar atas kesalahan mereka. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.